di Desa Caringin Wetan, Kabupaten Sukabumi. Apa yang melatar belakangi penelitian saya ini adalah berdasarkan dari data yang didapatkan dari berbagai sumber yang menyatakan bahwa kasus kekerasan seksual terjadi peningkatan dari tahun ke tahun, yang dimana faktor penyebabnya diantaranya terjadi karena faktor predisposisi atau faktor kekurangannya ilmu pengetahuan. Keluarga adalah salah satu pihak yang paling bertanggung jawab dalam memberikan pengetahuan seksual kepada anak-anak, dan komunikasi ini menjadi kunci dalam pemberitahuan pengetahuan seksual di dalam keluarga. Semakin baik pola komunikasi yang dilakukan, maka akan semakin baik dan semakin efektif pula hasilnya. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana metode komunikasi keluarga yang digunakan dalam memberikan pengetahuan seksual remaja. Kemudian yang kedua, bagaimana pesan yang digunakan dalam memberikan pengetahuan seksual kepada remaja. Kemudian apa media yang digunakan, dan yang terakhir adalah faktor penghambat dan faktor pendukung dalam memberikan pengetahuan seksual kepada remaja di Desa Caringin Wetan. Penelitian ini tergolong kepada penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk menggali kebiasaan atau pengalaman sebuah keluarga dalam hal pola komunikasi. Adapun teknik pengumpulan data yang saya lakukan adalah observasi, dokumentasi, dan wawancara, dan teknik analisis data melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini saya menggunakan teori pola komunikasi Fitzpatrick yang terdiri dari dua unsur, yaitu unsur percakapan dan konformitas. Teori pola komunikasi Fitzpatrick ini membedakan pola komunikasi keluarga ke dalam 4 hal, yaitu pola komunikasi laissez-faire yang dimana percakapan dan konformitasnya rendah, kemudian pola komunikasi protektif dengan percakapan yang rendah namun konformitas tinggi, kemudian pola komunikasi pluralistik dengan percakapan yang tinggi namun konformitas rendah, dan terakhir adalah pola komunikasi konsensual dengan percakapan dan konformitas yang rendah. Hasil penelitian menyatakan bahwa terkait metode komunikasi, hampir seluruh informan menggunakan metode komunikasi informatif atau dengan bentuk memberikan keterangan-keterangan yang sederhana kepada anak di rumah. Beberapa keluarga yang lain menggunakan metode koersif dengan cara memberikan ancaman-ancaman atau kekerasan, dan ada pula yang menggunakan metode komunikasi hubungan manusiawi dengan lebih memperhatikan kondisi psikologi sang anak. Kemudian terkait media komunikasi, lebih banyak informan yang tidak menggunakan media komunikasi dalam menyampaikan pengetahuan seksual kepada remaja, namun beberapa menggunakan metode media komunikasi berupa Al-Quran, televisi, dan handphone. Kemudian faktor pendukung dan faktor penghambat yang terjadi dalam memberikan pengetahuan seksual remaja di Desa Caringin Wetan adalah faktor pendukungnya. Yang pertama adanya antusiasme masyarakat, kemudian yang kedua adalah kondisi keluarga yang harmonis. Kemudian faktor penghambat di antaranya ada kualifikasi akademik orang tua yang rendah, kemudian ada minimnya sumber daya manusia, dan kurangnya waktu bersama keluarga. Berdasarkan dari unsur-unsur komunikasi yang dijabarkan dalam rumusan masalah tadi, maka didapatkan kesimpulan bahwa pola komunikasi yang dilakukan di Desa Caringin Wetan, Kabupaten Sukabumi dilakukan dalam 3 bentuk, yaitu pola komunikasi keluarga laissez-faire, pola komunikasi keluarga pluralistik, dan pola komunikasi konsensual. Tidak ada keluarga atau informan yang menggunakan pola komunikasi protektif. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa yang pertama, metode komunikasi yang digunakan ada metode komunikasi informatif, koersif, dan hubungan manusiawi. Kemudian pesan informasi yang digunakan adalah pesan komunikasi informatif, koersif, dan berupa bujukan. Kemudian media komunikasi yang digunakan ada televisi, handphone, dan Al-Quran. Kemudian faktor pendukungnya ada antusiasme masyarakat yang tinggi dan keluarga yang harmonis. Kemudian faktor penghambatnya adalah ketersediaan sumber daya manusia yang rendah, kemudian dan tidak adanya sarana dan prasarana. Terakhir ada pola komunikasi keluarga yang digunakan, ada pola komunikasi keluarga laissez-faire, pluralistik, dan konsensual. Kemudian dari penelitian ini ada beberapa saran yang dapat saya berikan, diantaranya kepada petugas desa untuk menambah jumlah SDM yang diperlukan dan menambah sarana dan prasarana. Dan saran kepada peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian ini dengan meneliti mungkin pola komunikasi keluarga di perkotaan atau untuk menguji efektivitas pola komunikasi keluarga tertentu.
Dan yang terakhir, saran untuk Fakultas Dakwah untuk ikut serta menekan angka kekerasan seksual di Indonesia dengan keahlian dan bidangnya masing-masing. Baik, itu adalah presentasi singkat dari hasil penelitian saya. Saya menyadari adanya ketidaksempurnaan dalam penelitian saya, maka kritik dan saran yang dapat membangun akan sangat dinantikan. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.